Hai, how are you guys? Welcome back to my channel. Oh my god, hari ini aku seneng banget karena aku bisa ketemu lagi sama kalian. Dan buat kalian yang baru datang ke channel aku, jangan lupa untuk subscribe my YouTube channel supaya kalian gak ketinggalan video terupdate dari aku. Kesehatan Dunia atau WHO telah menyatakan bahwa COVID-19 atau virus corona ini merupakan sebuah pandemi. Penyakit virus corona ini setidaknya telah melanda di 114 negara dan menewaskan lebih dari 4.000 orang. Nah, pandemi sendiri artinya adalah sebuah penyakit baru yang sudah menyebar ke seluruh dunia ataupun seluruh benua yang menginfeksi banyak orang. Hal yang paling berbahaya adalah belum adanya obat untuk menyembuhkan orang yang terkena virus corona. Namun, tahukah kamu apabila terdapat beberapa penyakit lain yang terjadi di seluruh dunia sebelum corona ini? Dan beberapa penyakit pandemi ini pun telah menewaskan berjuta-juta orang hanya dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah beberapa penyakit yang telah mendapat sebutan pandemi sebelum COVID-19. Wabah yang pertama adalah wabah Justinian. Pada pemerintahan Justinianus I, Kaisar Kerajaan Bizantium abad ke-6, terjadi sebuah wabah yang dikenal sebagai wabah Justinian. Pandemi ini diketahui telah menewaskan 30-50 juta orang. Wabah ini benar-benar terjadi, tetapi para peneliti masih mencari tahu tentang keparahannya. Karena pada saat itu masih tahun 1500, maka agak sulit untuk para peneliti mencari bukti untuk kebenarannya dan keparahannya itu seperti apa. Nah, tetapi akibat dari wabah itu, sebagian perdagangan besar berhenti dan kekaisaran semakin melemah. Nah, dan kondisi ini memungkinkan untuk peradaban lain merebut tanah Bizantium. Ketika Justinius berusaha menyatukan kembali bagian timur dan barat dari kekaisaran Romawi tersebut, terjadilah wabah ini. Dia pun dipersalahkan dan menjadi akhir dari era tersebut. Selanjutnya ada The Black Death atau wabah besar London. Wabah Black Death pertama kali muncul dalam tingkat pandemi pada abad ke-14. Namun yang paling parah adalah kemunculan keduanya di London pada tahun 1666 dan membunuh 20% populasi di kota tersebut. Wabah ini juga sebelumnya telah menyebar ke kota-kota lain di Eropa seperti Amsterdam. Dan wabah ini tetap terjadi di beberapa negara di belahan dunia hingga beberapa abad mendatang. Wabah ini bahkan menjadi wabah yang amat mematikan pada awal ke-20 di Hindia Belanda. Istilah Black Death muncul pada penyakit ini karena penyakit ini dapat menyebabkan jari-jari menghitam dan serupa mati. Selanjutnya ada Spanish flu atau flu Spanyol. Spanish flu merupakan pandemi influenza yang menyebar ke seluruh dunia mulai tahun 1918 sampai dengan 1919. Diperkirakan 500 juta orang di seluruh dunia telah terinfeksi oleh virus ini dan diperkirakan sekitar 50 juta orang meninggal dunia. Walaupun dinamai Spanish flu atau flu Spanyol, tetapi kenyataannya penyakit ini bukanlah berasal dari Spanyol. Penyakit ini pertama kali ditemukan di Kansas, Amerika Serikat. Nah, jadi meskipun namanya flu Spanyol, tapi sebenarnya penyakit flu Spanyol ini bukan berasal dari Spanyol ya guys. Cuman pada waktu itu, Spanyol adalah negara pertama yang mengumumkan bahwa mereka mengalami pandemi ini. Tuh. Nah, dampak dari penyakit ini berupa kerusakan paru-paru yang parah dalam waktu relatif cepat. Korban virus ini mengalami paru-paru yang terisi air dengan kasus pneumonia yang parah. Next ada flu Asia H2N2. Oke, virus ini disebabkan oleh virus influenza H2N2. Flu ini awalnya muncul di Asia Timur dan telah merenggut lebih dari 1 juta jiwa. Virus H2N2 ini merupakan campuran dari virus flu burung. Nah, penyakit ini menyebar dengan sangat cepat dan dilaporkan terjadi di Singapura pada tahun 1957 bulan Februari. Sedangkan penyakit ini terjadi di Hong Kong pada bulan April tahun 1957 dan di kota-kota pesisir Amerika Serikat pada musim panas 1957. Oh my god, cepet banget ya penyebarannya.
Oke, di seluruh dunia, flu Asia telah memakan korban jiwa lebih dari 1,1 juta jiwa dengan 116.000 kematian terjadi di Amerika Serikat. Next adalah AIDS. AIDS merupakan pandemi di seluruh dunia yang masih berlangsung hingga saat ini. Penyakit ini telah merenggut sekitar 35 juta jiwa sejak pertama kali teridentifikasi. HIV yang merupakan virus penyebab AIDS kemudian berkembang dari virus simpanse yang ditransfer ke manusia di Afrika Barat pada tahun 1920. AIDS pertama kali diakui sebagai penyakit baru pada tahun 1981. Seketika semakin banyak pria homoseksual muda meninggal karena infeksi yang tidak biasa dan keganasan langka. Virus ini menyebar ke seluruh dunia dan AIDS adalah pandemi yang terjadi pada akhir abad ke-20. Nah, sekarang sekitar 64% dari 40 juta yang diperkirakan hidup dengan HIV hidup di Afrika Sub-Sahara. Nah, selama beberapa dekade penyakit ini tidak memiliki obat, tetapi pengobatan yang dikembangkan pada tahun 1990-an sekarang memungkinkan orang dengan AIDS bisa memiliki rentang hidup normal dengan perawatan teratur. Next, ada flu babi atau H1N1. Virus ini pertama kali dideteksi di Amerika Serikat dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Pandemi flu babi di tahun 2009 disebabkan oleh H1N1 yang berasal dari Meksiko pada musim semi 2009 sebelum menyebar dan menyebabkan pandemi di seluruh dunia. Dalam 1 tahun terakhir, virus H1N1 telah menjangkit sekitar 1,4 miliar orang di seluruh dunia dan menewaskan setidaknya 152 juta orang. Nah, 80% kematian terkait H1N1 diperkirakan terjadi pada orang dengan usia kurang dari 65 tahun. Nah, kondisi ini sangat berbeda dengan epidemi influenza musiman lain, di mana sekitar 70 sampai dengan 90% kematian diperkirakan terjadi pada orang yang berusia 65 tahun ke atas. Nah, selanjutnya ada pandemi Ebola. Penyakit virus Ebola atau EVD yang sebelumnya dikenal sebagai penyakit demam berdarah Ebola adalah penyakit parah yang seringkali berakibat fatal pada manusia dan primata lainnya. Ebola ditularkan dari hewan liar seperti kelelawar buah, landak, dan primata non-manusia ke manusia. Lalu virus ini menyebar dengan transmisi antar manusia melalui kontak langsung dengan darah, sekresi organ, atau cairan tubuh lain dari orang yang terinfeksi dan pada permukaan dan bahan-bahan, misalnya tempat tidur, pakaian, ataupun barang-barang yang terkontaminasi dengan cairan terinfeksi ini. Nah, tingkat rata-rata kematian Ebola sebagai kasus pandemi di dunia adalah sekitar 50% dengan angka fatalitas kasus bervariasi dari mulai 25% sampai dengan 90%. Nah, wabah virus Ebola yang pertama kali terjadi yaitu di desa-desa terpencil di Afrika Tengah. Dan wabah pada tahun 2014 sampai dengan 2016 di Afrika Barat adalah wabah Ebola terbesar dan paling kompleks sejak virus ini pertama kali ditemukan pada tahun 1976. Next, wabah yang terakhir adalah wabah kolera. Pandemi kolera pertama kali terjadi di Jessore, India dan menyebar di sebagian besar wilayah hingga negara tetangga. Nah, WHO menyebut bahwa pandemi kolera adalah wabah yang terlupakan dan mengatakan bahwa wabah ketujuh yang dimulai pada tahun 1961 ini berlanjut hingga hari ini. Kolera dilaporkan menginfeksi 1,3 juta orang sampai dengan 4 juta orang setiap tahun dengan kematian tahunan berkisar antara 21.000 sampai dengan 143.000. Penyakit ini sendiri disebabkan oleh konsumsi makanan dan minuman yang telah terkontaminasi oleh bakteri tertentu. Oleh karena itu, wabah kolera sangat membahayakan negara-negara dengan kesenjangan yang tinggi, kemiskinan, tingkat kesehatan rendah, dan pembangunan sosial yang kurang. Oke, itu dia tadi guys beberapa pandemi yang telah terjadi sebelum adanya virus corona ini. Jadi aku harap kalian semua bisa lebih aware tentang adanya pandemi ini. Seperti yang udah tadi aku bilang di awal, sebisa mungkin kita harus mentaati protokol-protokol kesehatan yang sudah diinformasikan oleh pemerintah agar kita bisa terjauh dari virus corona itu.
Apalagi sekarang sudah mulai diberlakukan new normal, orang udah bisa keluar rumah, orang udah bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi lebih lebih gampang untuk kita bisa terjangkit virus tersebut kalau kita nggak hati-hati. Jadi buat kalian yang mau keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Kemudian pulang dari rumah jangan lupa mandi, cuci tangan, pakai hand sanitizer. Pokoknya kita harus sebisa mungkin untuk menjaga kebersihan. Oke, gitu aja dari aku. Thank you so much buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. I love you guys so much. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel. Ring the notification bell so you get updated every time I have new videos. Thank you so much. I will see you in the next video.